Pemirsa Intens Investigasi, heboh Rizky Bilar dan Dewi Persik kembali saling sindir di media sosial beberapa waktu lalu, ternyata masih terus menjadi sorotan publik. Pasalnya tak hanya kali ini saja keduanya terlibat dugaan perseteruan, tapi sudah kesekian kalinya. Kali ini berawal dari konten milik Rizky Bilar yang menjelaskan bahwa dirinya memang benar memiliki mobil super mewah bekas milik Raffi Ahmad dan bukanlah mobil cicilan atau sewaan. Mengejutkannya lagi dalam kontennya tersebut, Bilar pun secara blak-blakan meluapkan sindirannya dengan menyebutkan bahwa ada sosok artis yang sudah berkarir puluhan tahun, namun hingga kini tidak mampu membeli mobil mewah seperti miliknya, hingga hal itu pun membuatnya iri. Dan orang yang dimaksud Bilar diakuinya adalah Dewi Persik dengan men-tag akun TikTok sang pedangdut. Mengetahui hal tersebut, lalu seperti apa tanggapan Dewi Persik? Benarkah ia tak mau merespon karena menganggap Bilar sebagai orang toksik? Dan benarkah juga Dewi Persik mengaku tak mengenal sosok Bilar? Sementara itu, suami Lesti itu sendiri ketika ditanya perihal dirinya yang sudah menyinggung Dewi Persik dalam postingannya, Bilar pun juga tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya membalas dengan senyuman penuh arti. Lalu apa maksud senyuman Bilar itu? Lepas dari dugaan perseteruan Dewi Persik dan Bilar, pedangdut kelahiran Jember, Jawa Timur itu juga sempat dituding mandul oleh netizen. Lalu seperti apa Dewi Persik menanggapinya? Benarkah saking ingin membantah tudingan itu, ia sampai melakukan egg freezing, yaitu teknologi menyimpan sel telur perempuan dengan pembekuan sel telur yang bisa digunakan di kemudian hari. Di tengah tudingan netizen itu juga terselip bahagia yang dirasakan Dewi Persik saat sang sahabat memberikan gaun mewah kepadanya. Lalu seperti apa bahagianya Dewi Persik saat memperoleh hadiah senilai 100 juta dari sang sahabat? Dan benarkah sahabat Dewi Persik itu adalah fans setianya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dugaan perang dingin antara Dewi Persik dengan Rizky Bilar makin memanas dan hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini merupakan buntut dari postingan Bilar di media sosial belum lama ini, di mana Bilar menjelaskan bahwa mobil super mewah yang ada di rumahnya merupakan memang milik dirinya dan bukan mobil sewaan. Ia juga menyebutkan tidak seperti orang yang sudah bekerja puluhan tahun, namun tidak mampu membeli mobil super mewah seperti dirinya. Dan mengejutkannya lagi dalam kontennya tersebut, Bilar dengan jelas menyebutkan bahwa konten yang dibuatnya ini ditujukan untuk Dewi Persik dengan men-tag akun TikTok Dewi Persik. Ini diungkap Bilar usai sebelumnya ada netizen yang merasa tersinggung atas pernyataan Bilar tersebut. Lalu ia meluruskannya dengan membalas kalau pernyataan itu bukanlah ditujukan untuk sang netizen, melainkan untuk Dewi Persik. Mengetahui hal ini, Dewi Persik pun mengatakan jika dirinya tidak mau merespon orang toksik dan diduga yang dimaksudnya adalah ayah dari Abang L alias Levian tersebut. Jadi waktu itu saya mau ngasih hadiah ini buat istri saya. Nah, ini mobil beneran ya, bukan mobil sewaan seperti yang kata orang yang udah kerja puluhan tahun tapi belum bisa mampu beli, jadi iri dia. Ini tuh mobil Raffi, ini mobil Raffi gue beli. Ini mobil Raffi, makanya Kak Gigi waktu itu selalu bilang, dijaga ya dek, dijaga gitu. Karena ini mobil kesayangan dia gitu. Sedikit aja Mam. Aku gak mau menjawab orang-orang toksik sayang. Usai menyebutkan jika Dewi Persik tidak ingin menanggapi orang toksik,
Mengejutkannya lagi, ia juga menegaskan jika dirinya tidak mengenal sosok Bilar. Selain itu, pemilik goyang gergaji ini pun sempat emosi dengan memberikan peringatan agar tidak mencari sensasi dan semua perbuatan akan menemukan karmanya sendiri. Secara personal temenannya gimana sama RB? Gak ada maksud tujuan ke situ ya? Apa sih? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti sayang. Meski saat dikonfirmasi langsung oleh media bagaimana respon Dewi Persik dengan menyebutkan tidak mau menanggapi orang toksik dan tidak mengenal Bilar, namun sebelumnya Dewi Persik terlihat begitu emosi saat mengetahui Bilar dengan terang-terangan menyebutkan bahwa sosok yang tidak mampu membeli mobil super mewah adalah dirinya. Saking emosinya, ia sampai menyebut jangan membangunkan harimau yang sedang tidur. Bahkan ia juga mengatakan kalau dirinya adalah intelijen yang bisa mengorek habis siapa Bilar. Karena itu ia meminta Bilar jangan membuat fitnah atas dirinya. Jangan bangunin harimau lagi tidur gitu loh. Aku tuh diam selama ini. Ini makin kurang ajar anak itu. Sama fans aku aja DP Lovers, aku aja panggil sayang loh. Dari kemarin gue udah diem loh. Tapi orang itu ngecepek mulu. Hati-hati loh. Gue gini-gini juga intelijen loh. Gue bisa kikir loh. Bisa gue kikis loh. Gue diem. Jangan bikin fitnah yang aneh-aneh. Jangan bikin fitnah yang aneh-aneh. Aku tuh baik sama semua orang. Jangan GR please, tolong dong. Kalau ada orang yang bilang inilah Dewi Persik, inilah alah. Udahlah, kamu tuh cuma mau numpang aja. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Itu baru keren. Netizen jangan suka bikin marah-marah Kak Dewi dong. Sebelumnya juga ketika dikonfirmasi kepada Bilar alasan mengapa konten yang ia buat dengan terang-terangan men-tag nama Dewi Persik, aktor berusia 29 tahun itu pun enggan menjawabnya secara gamblang. Namun ayah satu anak ini hanya memberikan senyum yang penuh akan syarat makna. Tanpa berkomentar, Bilar saat itu sedang bersama Lesti dan sang anak sehabis main sepak bola, langsung bergegas ke dalam mobil, hingga mobil pun berlalu meninggalkan para rekan media yang sedang menanti jawabannya. Senyuman Bilar itu juga seolah menegaskan kalau saat itu ia sedang tak mau membahas masalahnya dengan Dewi Persik dan untuk saat ini membiarkan saja dugaan-dugaan yang sedang berkembang di masyarakat. Bi, soal ngetik bentar. Soal kamu ngetik yang akun Dewi Persik itu seperti apa sih? Kan dibilang mobil sewaan itu seperti apa, Bi? Bentar, dikit aja. Dikit aja gimana? Gini, Bi, menyindir itu gimana sih, Bi? Kamu kan disindir, Bi. Dikit aja, Bi. 2 menit aja, Bi. 2 menit, Bi. Itu kameranya jangan gitu. Kamera jangan. Bi, dikit aja, Bi. Bi, dikit aja, Bi. Dikit aja 2 menit, Bi. Selain mendapat sindiran langsung dari Bilar dengan membandingkan harta Bilar dengan Dewi Persik yang menyebutkan tidak seperti orang yang sudah bekerja puluhan tahun namun tidak mampu membeli mobil super mewah seperti Bilar. DP ini pun sempat dibuat murka oleh haters yang menyebutnya mandul. Lantas seperti apa respon Dewi Persik? Dan benarkah untuk membantah tudingan itu, ia sampai menyimpan sel telurnya agar nanti bisa digunakan di waktu yang tepat dan dengan pasangan yang tepat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, kenyataan pahit lainnya juga harus dihadapi Dewi Persik. Ya, kegagalan berumah tangga sebanyak 3 kali dan semuanya belum ada yang dikaruniai momongan membuatnya jadi bahan sasaran haters dengan menudingnya sebagai perempuan mandul.
Sebagai perempuan, dituding mandul tentunya sempat membuat Dewi Persik merasa geram dan emosi. Karena baginya ada alasan tersendiri saat tidak mau memiliki anak dari ketiga mantan suaminya itu, dan alasan itu hanyalah dirinya yang mengetahuinya. Tak mau dibilang mandul, Dewi Persik pun langsung melakukan egg freezing, teknologi pembekuan sel telur yang bisa digunakan suatu saat nanti setelah Dewi Persik kembali memiliki pasangan hidup. Dan diketahui egg freezing ini juga sebelumnya sudah dilakukan oleh Luna Maya. Selain tak terima dituding mandul, pelantun Suara Hati ini juga mengaku sangat terganggu dengan tudingan haters yang menurutnya sampai segitunya memasuki kehidupan pribadinya. Dan gak cuma 1 atau 2 haters yang menudingnya mandul, tapi cukup banyak. Aku yang taruh freeze egg ya karena memang aku pengen suatu saat kan punya anak, jadi entah umurku nanti mungkin 40, 41 aku pengen punya anak masih ada telurnya gitu loh Mas, karena kan sebelum kemarin tuh banyak orang yang ngetek-ngetek aku, terus udah gitu kan aku habis nyanyi tuh di acara satu panggung yang lain, aku upload tuh di Instagram, tapi ada beberapa akun itu yang ngatain aku mandul, ngatain aku aku bingung, aborsi lah, mandul, aku bilang kenapa kok mereka menggosipkan aku seperti itu. Kalau orang yang sudah pernah melakukan freeze egg berarti tandanya kan dia nggak mandul gitu, tinggal tunggu kapan mau dibuahi aja, kan tinggal tunggu lakinya gitu. Aku pribadi merasa mungkin mental aku pada waktu itu lagi capek, jadi aku akhirnya menyempatkan lagi untuk datang ke dokter. Dok, aku bilang aku pingin dibersihin, jadi kan kemarin aku sempet taruh tuh selalu itu 3 bulan sekali. Nah fungsinya ya memang untuk dibersihkan aja Mas gitu, untuk kesehatan. Terus aku sempet tanya sama dokter, dok kok ada orang yang bilang aku ini, artinya dokter memberikan edukasi sama aku kalau perempuan itu ada sel telurnya, sel telur kamu juga bagus, besar, dan seperti sekarang lagi masa subur, itu bukan mandul, mengganggu Mas. Kalau satu orang nggak apa-apa, tapi ini pertamanya aku masih cuek lah, bodo amat lah orang mau, aku kan orangnya gitu kan, mau dikatain apa ya bodoh ya, tapi lama-lama kok akunnya bertelur gitu. Jadi aku ini banyak banget sih kenapa gue dibilang mandul, jadi aku taruh upload lagi goyang ini, alah percuma lu cantik-cantik badan bagus mandul gitu. Jadi hati gak sih Bang? Kalau dibilang kayak gitu, namanya perempuan pasti ada perasaan. Mungkin pada waktu itu aku lagi capek, aku kesel aja, ini orang kenapa ngatain aku gitu ya, maksudnya kenapa nggak damai dengan hidupnya sendiri, kan mereka nggak tahu apa yang terjadi. Kalau nggak mandul apa, suaminya udah pada punya anak semua gitu kan. Terus aku bilang kalaupun mereka punya anak, kan mereka nggak tahu kehidupan aku dengan mantan aku seperti apa, sehingga aku memutuskan untuk tidak mempunyai anak dengan mereka. Dengan melakukan pembekuan sel telur, maka sudah membuktikan bahwa tudingan mandul yang ditujukan kepada Dewi Persik tidaklah benar. Karena jika mandul, maka kualitas sel telur tidak baik dan tidak bisa dibekukan. Dan dijelaskan Dewi Persik dari sel telur yang bagus miliknya ada 6 yang besar dan unggul. Namun saat disinggung kapan akan nikah lagi, Dewi Persik pun mengaku belum tahu kapan. Namun yang jelas ia berharap bisa segera menikah di saat usianya masih 38 tahun. Alhamdulillah, jadi sebenarnya 9, yang bagus itu 6 itu udah besar-besar semuanya. Yang besar-besar semuanya, tinggal cari aja suaminya yang mana nanti. Jadi kan kalau misalkan sekarang pun aku taruh sel telur aku, karena aku pengennya aku menikah dengan suamiku ini, aku bisa punya anak gitu. Tapi kan nggak tahu menikahnya kapan, makanya aku taruh sel telur itu di dokter, di rumah sakit, karena kita apa tahun depan supaya nanti kalau misalkan sudah waktunya, alhamdulillah sel telur aku masih di usia 38 tahun. Di tengah kesedihannya dituding mandul, satu sisi Dewi Persik juga merasa bahagia saat ada sahabat yang memberikan gaun mewah kepadanya. Lalu benarkah gaun itu senilai sangat fantastis, 100 juta rupiah? Dan benarkah juga sang sahabat yang dimaksud adalah fans setia Dewi Persik? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang
baik untuk diperlihatkan. Dan Yanti, pemilik usaha kosmetik Winshine yang juga penggemar Dewi Persik. Di matanya, Dewi Persik selalu energik dan totalitas dalam setiap penampilannya. Ya aku kan sebagai orang yang disayang, tiba-tiba aku dikasih baju harga 100 juta. Udah pasti senang banget lah Mas. Gitu, apalagi ini acara yang beliin, apalagi ini yang beliin owner gitu kan, yang beliin ownernya dari Winshine buat aku. Jadi aku senang banget karena aku nggak perlu lagi mengeluarkan biaya produksi untuk bikin baju dan yang lain-lain karena mereka sudah menyediakan make up, hairdo dan juga baju. Jadi mereka cuma butuh Dewi Persik menyanyi aja gitu. Jadi aku happy lah, semua udah dibayarin sama Windy. Kalau seksi itu kan tergantung ya Mas. Kalau dibilang baju yang seksi itu kayak gimana itu semua tergantung persepsi dari masyarakat seperti apa, kayak gimana. Kalau aku pribadi yang penting ada nilainya aja di baju itu gitu. Aku cuma bilang sama Kak Ririn, bikin baju kan yang sekiranya aku bisa goyang, aku bisa leluasa untuk goyang, ada tarian-tarian belly dance-nya juga. Dan juga adanya lagu-lagu slow juga dan untuk suasana acara Winshine supaya lebih kelihatan meriah, pokoknya glamor karena pengennya kan glamor gitu. Jadi ya udah akhirnya Kak Rinura tuh bikinin, gambarin ke aku terus dia langsung kirim ke aku kayak gini aku bikinin ya sayang. Udah dikasih taunya 1-2 hari sebelum acara, jadi udah digambar sama Kak Rinura. Karena waktu itu Kak Ririn ini kan sahabat aku ya, bukan orang lain gitu. Jadi aku udah percaya banget sama dia sudah tahu isi otaknya aku seperti apa, jadi kita klop gitu. Dan kebetulan kan lagi bikin baju buat Windy kan, jadi aku bilang Kak utamain dulu buat Windy, kasihan karena dia kan ownernya, dia punya acara, dia harus bagus. After itu nanti bikinin aku, gitu ya saya nggak apa-apa ya, iya nggak apa-apa. Akhirnya dia bikinin dulu, udah selesai punya Windy, baru Kak Ririn bilang sama aku, sayang ini kayak gini, Kak ini udah tinggal 2 hari lagi, udah kamu tenang aja. Jadi ini baju 2 hari dia bikin, terus kemudian ya aku cocok, ya alhamdulillah. Cuman mungkin ada beberapa dada aja tadi agak kebuka banget, tapi udah ditutupin sampai pakai kain tuh sama karena kebetulan kan aku kalau nyanyi kan bawa mami gitu, kalau aku nggak bawa mami mungkin nggak apa-apa gitu. Mami aku kan orangnya agak gitu. Tapi alhamdulillah tadi aku nyaman, bajunya pun juga pas. Ya kalau aku bikin paling ya 30 juta, 35 gitu kan. Ini 100 juta Mas, ya uang banget loh buat aku gitu. Aku harus mikir-mikir lagi kalau mau bikin, kecuali kalau dikasih orang 100 juta nggak apa-apa kayak sekarang gitu. Jadi ini fantastik banget buat aku merasa luar biasa Windy. Aku cuma bisa bilang anak usia 24 tahun tapi dengan usahanya yang luar biasa, dia sosok pekerja keras. Kalau orang lihat mungkin sekarang lihat dia glamornya, tapi kalian nggak tahu bagaimana dia bekerjanya, seperti apa proses di sananya. Jadi yang aku salut adalah best banget, dia bisa menghadiahi aku 100 juta karena saking sayangnya. Itu juga pasti mimpi dari semua anak-anak muda. Kalau misalkan mencintai sesuatu pasti ingin memberikan hadiah, dan dia mewujudkan itu, dia sayang sama aku, dia ngefans sama aku, dia wujudkan itu dengan memberikan baju KDP. Tolong bikinin baju yang gini-gini, waktu itu aku udah seneng banget. Alhamdulillah, aku nggak punya adik yang apa-apa kalau jaga gitu. Gitu, khusus banget. Apalagi masih muda, 24 tahun udah kayak ponakan gitu kan, dipanggilnya anti. Iya, jadi berbeda dengan artis-artis lain, dia benar-benar energik, totalitas orangnya gitu. Jadi bukan dibilang Dewi Persik tuh budgetnya mahal, tapi dia seharga ini loh, totalitas gitu loh. Yang dilihat tuh totalitas dia, benar-benar energik. Tadi aja dia sampai keringetan tapi masih tetap goyang, itu yang keren. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.